Ya. Baik, kita mulai Bapak Ibu sekalian. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang dengan segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita sudah sepantasnya bagi kita untuk mensyukuri segala nikmat Allah Subhanahu wa taala dan tidak lepas kita dari beristighfar kepada Allah Tabaraka wa taala atas segala kekurangan yang kita miliki dalam menyembahnya. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan juga setiap orang yang mengikuti jejak beliau hingga hari kiamat nanti. Pada malam ini insyaallah tabaraka wa taala kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai adab-adab Islam. Jadi mana kita akan masuk pada bab yang baru. Jadi setelah kita membahas yang kemarin di pertemuan yang lalu, sekarang kita masuk ke adab yang baru, yaitu adab thalibil ilm, yaitu adab seputar menuntut ilmu. Sekarang kita masuk bab di mana bab ini cocok dengan kita semua. Nah, gitu. Ini adalah adab yang perlu kita ketahui bagi setiap orang yang duduk di majelis ilmu. Ya. Di sini beliau menyampaikan beberapa adab, ya. Kita akan bahas satu persatu insyaallah taala. Kita mulai dari adab yang pertama. Baik. Ketika kita pertama kali ya menghadiri atau sudah bertekad untuk hadir di majelis ilmu, maka
yang paling penting adalah luruskan niat. Nah, luruskan niat ketika kita ingin menimba ilmu. Oleh karena itu, poin pertama atau adab yang pertama dalam menuntut ilmu adalah mengharap wajah Allah tabaraka wa taala. Ya, niat yang ikhlas. Ya. Hadirkan niat yang ikhlas dalam diri kita ketika kita menuntut ilmu. Mana perintahnya? Maka sebagaimana yang tertera dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Bayyinah ayat 5, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Nah, bagian di beri warna itulah pembahasan kita di sini. Ya, tidaklah mereka diperintahkan melainkan untuk beribadah kepada Allah Tabaraka wa taala dengan ikhlas ibadah kepadanya. Ini adalah poin penting di sini. Yaitu ikhlas beribadah kepada Allah Tabaraka wa taala, hunafa, dalam menjalankan agamanya yang lurus. Ya, supaya mereka wa yuqimus shalah, melaksanakan salat, wa yutuz zakah, dan menunaikan zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, dan itulah agama yang lurus. Maka dari sini kita bisa ya mengambil kesimpulan bahwasanya ketika kita ibadah maka diharuskan adanya niat yang ikhlas. Baik. Jadi mengharap wajah Allah, ya ini merupakan salah satu dari fondasi kita dalam menuntut ilmu. Dan niat itu letaknya di hati. Ya, sehingga tidak perlu diucapkan seperti halnya ketika kita manasik haji atau ketika kita umroh, itu diucapkan betul. Tapi kalau selain dari itu tidak diucapkan. Hadirkan dalam hati kita. Saya teringat dengan perkataannya Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala, beliau menyampaikan bahwasanya innama yanalul mar'ul ilma ala qadri ikhlasihi. Jadi seorang itu akan memperoleh ilmu ya sesuai dengan kadar keikhlasannya. Seseorang akan memperoleh ilmu sesuai dengan kadar keikhlasannya. Kadang orang itu sudah membersihkan wadah ilmu atau wadah niat, yang itu adalah hati. Ya. Seseorang sudah menyediakan wadah untuk niat itu, yaitu dengan membersihkan wadahnya sebersih-bersihnya. Ya. Dari noda kesyirikan, dari noda kufur dan lain sebagainya, dari hawa nafsunya, perkara-perkara syubhat. Ya, bersihkan wadah itu yaitu hati. Maka ketika wadahnya sudah bersih, ya, maka qabiliyahnya ilmu itu akan lebih besar. Jadi ketika wadahnya sudah besar, maka daya tampungnya juga besar. Namun tidak lupa mengisi dengan niat, dan niat ikhlas. Ya. Ketika niatnya ikhlas, maka daya tampungnya pun sesuai, daya menangkap ilmu itu akan sesuai dengan daya tampungnya. Daya tampungnya kapasitasnya 100%, niatnya 100%. Maka total ilmu yang didapat dari itu adalah 100%. Tapi ketika daya tampungnya 100%, niatnya ikhlas 50%, maka daya serapnya pun jadi 50%. Meskipun wadahnya sudah besar kapasitasnya. Maka dari itu perkataan dari Syekh Shalih Al-Utsaimin ini perlu kita renungkan bersama. Seorang mendapatkan ilmu, pengetahuan itu sesuai dengan
kadar keikhlasannya. Jadi itu berbanding lurus. Baik. Kemudian di sini ada beliau tambahkan, yaitu hadis yang terkenal, ya kita semua sudah menghafalnya, gitu. Sudah paham, sudah sering dengar hadis ini, insya Allah. Ya, hadis ini populer sekali, dimana kalau kita buka hadis Arba'in, ya ketemunya ini hadis yang pertama. Ya, yaitu diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, Masya Allah ya. Beliau mengatakan bahwasanya sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Jadi beliau menyampaikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya sesungguhnya amalan itu tergantung pada niatnya. Ya, amalan dibarengi dengan niat. Kemudian dilanjutkan, nggak stop di situ. Wa innamal likulli imrin ma nawa. Ya, dia seseorang itu akan mendapatkan sesuai dengan niatnya. Ya. Jadi bukan sekedar membahas amalan diiringi dengan niat, tetapi juga kalau mau ada balasannya, niatnya juga harus benar. Gitu. Karena orang itu akan mendapat sesuai dengan apa yang dia niati. Gitu. Maka contoh berikutnya diterangkan sama Nabi SAW sendiri dengan permisalan hijrah. Ya kan? Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw illa ra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Kemudian dijelaskan bahwasanya kalau ada orang dia hijrahnya karena dunia, ya karena pengen dagang di tempat lain akhirnya dia hijrah, atau karena perempuan yang pengen dia nikahi, ya, dia harus hijrah, dia harus pindah dari tempat ke kota A ke kota B. Makanya sudah, tidak ada balasan dari situ. Ya, berbeda dengan orang yang hijrahnya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dia akan mendapatkan balasan dari situ. Maka ini perkara yang penting. Ketika seorang hadir di majelis ilmu, hadir di sini begitu, mari luruskan niatnya. Ya. Supaya amalan kita ini tidak sia-sia. Ya. Supaya kita dapat menyerap apa yang disampaikan dengan daya serap semaksimal mungkin. Ya. Kemudian tinggal PR-nya kan sudah diserap, PR-nya apa? Mengamalkan gitu. Masing-masing mengamalkan sendiri sesuai dengan kadar ilmunya. Gitu. Maka sebagian ulama itu selalu mengingatkan ketika kita beribadah, cek terus niat kita. Jadi selama kita duduk di majelis ini, itu coba cek terus niat kita. Awalnya datang sudah ikhlas, iya. Tapi di tengah, ya, di tengah kita dalam berada di majelis ini bisa jadi niat berubah. Sama halnya ketika kita melaksanakan sholat. Contoh yang paling mudah, awalnya sudah ikhlas, Masya Allah, tapi di tengah-tengah bisa jadi ada perubahan. Karena sekali lagi, niat itu letaknya di mana, Pak? Di hati. Berarti hati itu di sini ya? Hati kan liver, bukan ya? Hati di sini maksudnya ya itu ya. Jadi di hati, qalb dalam bahasa Arab. Maka ada syair yang mengatakan qad sumiyal qalbu qalban min taqallubihi. Nah, gitu kan. Kenapa qalb bukan kalb ya? Itu beda sekali. Maaf. Bukan kalbu tapi qalbun ya. Jadi jangan sampai salah ini. Jadi kenapa namanya qalb dalam bahasa Arab? Qalb dinamakan qalb hati dinamakan qalb karena hati itu mudah berubah
posisinya. Dia tidak stabil di satu titik, tetapi dia mudah untuk berbolak-balik. Sehingga kalau wadahnya berbolak-balik, mudah untuk berpindah, maka isinya pun juga ikut demikian. Dan isinya tadi adalah niat yang ada di situ. Niatnya sudah ikhlas, di tengah jalan hati ini berbolak-balik, niatnya berubah. Maka dari itu selalu cek, ya, cek kembali niat itu. Dalam sholat kita, selalu kita cek kembali niat kita. Ya. Jangan sampai kita cuek. Kalau ada kata zaman dulu itu cuek bebek, ya. Ya udah diabaikan saja itu. Tidak. Ya. Perlu kita dengan niat yang ikhlas ini. Baik. Coba kita perhatikan apa yang terjadi di hari kiamat nanti. Ketika seseorang luput dari niat yang ikhlas. Hadisnya cukup panjang. Hadis riwayat Imam Muslim, berarti hadisnya sahih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Oh, masya Allah, masya Allah. Ini apa? Dari sahabat Abu Hurairah. Abu Hurairah itu termasuk sahabat yang mulia yang paling banyak meriwayatkan hadis. Oh, paling banyak, Pak Bu. Sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Kira-kira berapa Pak Bu jumlahnya? Paling banyak orang paling banyak meriwayatkan hadis ya sahabat ini Abu Hurairah. Ada yang tahu kira-kira berapa hadis? Terka aja gitu kira-kira. Tapi jangan bilang 10.000 ya. 5.300-an hadis. 5.300-an hadis dihafal, diriwayatkan kembali, disampaikan kembali kepada orang-orang. Luar biasa. Itu terbanyak ya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, masya Allah. Ya. Nah, beliau meriwayatkan hadis ini. Sami'tu Rasulullah SAW yaqul, ketika mengatakan ini berarti beliau mendengar langsung dari Nabi SAW pernah bercerita. Inna awalan nas yuqda yaumal qiyamati an. Jadi sesungguhnya golongan, jadi ada golongan pertama yang nanti akan dihisap. Golongan pertama yang akan dihisap, bukan amalan ya. Beda. Ini orangnya yang akan dihisap. Siapa sih orang yang pertama kali akan dihisap di hari kiamat? Nah, gitu. Nah, mohon maaf ya, saya tidak menulis terjemahannya karena ini space-nya nggak ada, jadi saya terjemahkan aja langsung. Yang pertama, dari golongan ada seorang rajulun ustushhida. Seorang laki-laki yang mati syahid. Ya, mati di medan perang. Berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fa'utiya bihi. Ini kisahnya di hari kiamat ya. Jadi bayangkan ini sudah di hari kiamat. Fa'utiya bihi fa'arafahu ni'amahu. Fa'arafaha. Kemudian orang yang ini yang mati syahid ini didatangkan lalu diperlihatkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia. Dengan segala nikmat itu fa'arafaha, dia mengakuinya. Sebelah sini ya, sebelah sini sekarang. Fa'arafaha, dia mengakui nikmat-nikmat Allah yang begitu banyak yang dilimpahkan kepada dia. Terutama satu ini. Ya, yaitu sampai dia membuat dia mati syahid. Fama 'amilta fiha, kemudian ditanyakan kepada dia, pada orang tersebut yang mati syahid, lalu apa yang kamu lakukan dengan nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepadamu? Dia jawab, qataltu fik, aku berperang di jalanmu. Wah, jihad fisabilillah hatta ustushhid, sampai aku ini mati syahid.
Wah, langsung masuk surga enggak, Pak Bu? Lalu dijawab, qal kadzabt, dusta kamu, dusta. Ngeri ya. Ngeri ketika kita sudah mengakui di hadapan Allah, kita bilang mau berperang di jalan Allah, ya sudah mati syahid, ternyata disampaikan kadzab, engkau dusta. Walakinnaka qatalta li ayyuqal jari. Tapi kamu itu berperang itu bukan karena Allah, tapi karena pengen disebut sebagai jeri, orang yang berani, si pemberani, yang paling berani. Wah, ternyata selama ketika dia hidup, dia berperang di jalan Allah, ternyata niatnya pengen disebut, diberi gelar si pemberani. Maka disebut, lalu disampaikan faqad qil. Kamu sudah dapat tuh gelar itu. Orang-orang sudah menyebut kamu sebagai orang yang pemberani di dunia. Sudah dapat kamu. Apa yang kamu inginkan sudah dapat. Ingat, walikulli imri'in manawa. Seorang mendapatkan sesuai dengan niatnya. Niatnya pengen disebut orang pemberani, udah disebut. Dapat dia gelar itu di dunia. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Kemudian malaikat diperintahkan malaikat untuk apa? Untuk menyeret dia di atas mukanya, lalu dilemparkan ke dalam neraka. Waliyadzubillah. Bukan dilemparkan neraka gitu, enggak. Diseret dulu mukanya itu. Mukanya diseret. Baru dilempar. Bukan dipersilahkan, silahkan yuk masuk neraka. Enggak. Dilempar gitu. Ini menunjukkan kehinaan demi kehinaan. Waliyadzubillah. Ya nasallallahu alaihi wal afiyah. Jadi kita benar-benar minta pertolongan kepada Allah dari ini. Ya. Karena ini akan disaksikan oleh seluruh manusia. Yang pertama, yang kedua. Wa rajulun ta'allama al-'ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'an. Yaitu yang kedua adalah dari golongan orang yang belajar ilmu syariat Islam, belajar agama Allah Subhanahu wa taala, wa 'allamahu, dia ajarkan pula itu kepada orang-orang. Punya ilmu, dia belajar menuntut ilmu, kemudian ilmu itu diajarkan kembali. Kemudian dia juga baca Al-Qur'an. Baca. Orang ini bukan enggak baca Al-Qur'an. Kemudian dia meninggal. Apa yang terjadi? Fa'utiya bihi fa'arafahu wa ni'amahu fa'arafaha. Kemudian dia didatangkan, dihadirkan, kemudian dikenalkan kembali ini, diperlihatkan kembali nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepadanya. Lalu dia fa'arafaha, dia pun mengakui nikmat itu semua. Kalau ditanya kepada dia, fama amilta fiha, apa yang kamu lakukan dengan nikmat Allah itu? Qal ta'allamtu al-ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fika ya Al-Qur'an. Dia jawab, aku belajar ilmu syariat Islam, ilmu agama Allah, aku ajarkan pula kepada orang lain. Kemudian aku juga baca Al-Qur'an. Fik, untukmu ya Allah. Qal kadzabt, dusta kamu. Dikatakan lagi dusta. Walakinnaka ta'allamta al-'ilma liqal 'alim.
Wa qara'atul Qur'an yuqal huwa qari. Enggak, tapi kamu itu belajar agama itu supaya dikatakan sebagai diberi gelar ulama. Kamu pengen itu, gelar itu supaya disebut ulama. Kamu baca Al-Quran bukan karena Allah, tapi karena kamu pengen disebut qari. Orang yang pandai membaca Al-Quran. Itu. Niat. Gak ada yang tahu, Abu. Kecuali dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di sini nggak bisa lagi bohongin. Nggak bisa bohongin siapapun di sini. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui, maka langsung faqad qil. Allah mengatakan sudah langsung kau dusta. Lalu kamu sudah mendapatkan gelar itu di dunia. Mau apa lagi? Yang kamu inginkan itu bukan balasan dari Allah. Yang kamu inginkan bukanlah surga, tapi gelar. Gelar itu yang kamu inginkan dan kamu sudah dapat. Kamu di dunia disebut ulama, kamu disebut qari. Masya Allah. Tapi apakah selamat dia dari akhir? Lah, enggak. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya fi nar. Kemudian orang ini pun sama. Malaikat disuruh malaikat untuk menyeret dia di atas mukanya, dilemparkan ke dalam api neraka. Waliyadzubillah. Ya, waliyadzubillah. Maka ini menjadi catatan penting bagi kita semua. Ya, ketika kita baca Al-Quran, ketika kita belajar, ketika kita mengajarkan, maka hadirkan niat yang ikhlas. Cek kembali niat itu. Selalu cek. Ya. Jangan kita sampai lalai dari mengecek niat kita. Sekali lagi, niat itu berbolak-balik, berubah-ubah. Ini adalah golongan yang kedua. Ya. Kemudian yang ketiga, wa rajulun wasa'allahu alaihi wa 'atahu min asnafil mal kulli. Nah, ketiga adalah orang yang dilapangkan Allah rizkinya. Jadi rezekinya itu dilapangkan sama Allah. Allah berikan dia harta. Kerannya itu dibuka, keran rezekinya itu dibuka. Kemudian dia meninggal. Dihadirkan di hari kiamat, fa'utiya bi fa'arafahu ni'amahu. Fa'arafaha. Sama, didatangkan dia tuh. Dihadirkan, dikenalkan kembali ini nikmat-nikmat Allah, dia pun mengakuinya. Sama. Ditanya hal yang sama. Fama amilta fiha. Apa yang kamu kerjakan dengan nikmat-nikmat itu? Kamu gunakan untuk apa nikmat Allah? Qal ma taraktu min sabilin tuhibbu ayyun faqa fiha illa anfaqtu fiha lak. Maka dia jawab, aku itu menginfakkan hartanya di jalanmu ya Allah. Di jalan yang engkau cintai, aku akan memberikan infak. Untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana ada kesempatan infak, dia infak. Ya. Jadi dia nggak berikan celah untuk nggak infak gitu. Pokoknya sudah. Ya. Dengan hartanya itu dia bagi, dia berikan. Tapi apa hasilnya? Qal kadzabt. Kau dusta. Walakinnaka fa'alta liqal huwa jawad. Enggak. Kamu itu sebenarnya melakukan itu semua karena pengen disebut orang dermawan.
pengen disebut orang dermawan, faqad qil. Dan kamu sudah dapat gelar itu. Di dunia sudah banyak orang bilang kamu orang dermawan, sudah selesai. Kamu niatnya itu yang kamu dapat sudah. Tsumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi thumma ulqiya fi nar. Kemudian malaikat pun menyeret mukanya lalu dilemparkan ke dalam neraka. Waliyadzubillah. 3 golongan pertama yang akan dihisab di hari kiamat. Ketiga, mereka tidak didasarkan dengan niat yang ikhlas, maka akhirnya adalah neraka. Akhirnya adalah neraka. Ya. Maka ini ancaman yang keras. Ini adalah ancaman yang keras mengingatkan kita seharusnya dengan hadis ini untuk hadirkan niat yang ikhlas. Udah deh, hilangin deh niat yang lain itu. Nggak bakal menolong kita di hari kiamat gitu. Nggak bakal. Pengen infak yang besar, wah biar nanti disebut nama saya nih gitu. Biar orang tahu nih saya. Dan apa faedahnya dari situ? Atau di hari kiamat itu nggak bisa bantu kita. Malah infak kita semua itu akan sirna begitu saja. Ya, ini perlu kita pahami betul dan kita terapkan dalam kehidupan kita. Baik. Kemudian beliau sang penulis, yaitu Syekh Khalil Al-Juhani, hafizallahu taala, guru kami, beliau menyebutkan hadis yang berikutnya. Hadis ini riwayat Abu Daud ya dengan derajat hasan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, masyaallah. Jadi kebanyakan hadis nanti Abu Hurairah insyaallah radhiyallahu anhu. Dia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ta'allama ilma mimma yubtagha bihi wajhullah azza wa jalla. Orang yang belajar ilmu syariat Islam, belajar agama Allah yang dimana memang itu diharuskan untuk niat yang ikhlas mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. La yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya. Namun dia ternyata belajar ilmu agama Allah hanya ingin mendapatkan bagian dari dunia. Sekali lagi hanya. Kata hanya ini harus dipertebal. Hanya menginginkan harta dunia. Atau segala hal yang berkaitan dengan dunia, jabatan lah, gelar lah, dan lain sebagainya. Apa kata Nabi SAW? Lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah. Maka dia tidak akan pernah mencium aroma surga pada hari kiamat. Ancaman keras lagi. Gak bakal cium aroma surga di hari kiamat. Ya. Ini tuh kayak kalau bahasa Indonesianya itu apa namanya? Majas hiperbola. Nah, kayak gitu. Jadi ini artinya ya sudah gak masuk. Kalau nyium aromanya saja enggak, itu tuh gak bakal dapat bagian surga itu. Dan gak bakal masuk surga. Itu intinya. Ya. Maka ini perlu kita perhatikan baik-baik. Kita hadir, Bapak Ibu hadir, dimanapun, di majelis ilmu manapun hadir, maka coba cek kembali niatnya. Ya. Baik. Oke, ini udah selesai dari yang ada pertama. Dan beliau di sini menyampaikan di footnote, beliau ada menyampaikan yaitu beberapa hal yang berkaitan dengan
atau yang bisa atau niat ikhlas ketika menuntut ilmu. Jadi menuntut ilmu itu atau yang datang ke majelis ilmu, belajar akan menjadi ikhlas ketika memiliki poin-poin di berikut ini. Yang pertama ada niatnya ketika dia belajar ilmu agama Allah Subhanahu wa taala adalah untuk mengangkat al-jahl an-nafsik, yaitu mengangkat kebodohan, ketidaktahuan dari dirinya. Itu harus hadir dalam hati kita. Hadirkan kita itu belajar itu untuk mengangkat ketidaktahuan kita, ketidakpemahaman kita terhadap agama. Ya. Makanya posisikan ketika kita belajar itu ada unsur tawadhu'nya. Meskipun yang belajar itu adalah udah gelarnya udah S3. Yang narasumbernya belum ada S-nya, beresteler doang gitu kan, nyicipin tawadhu. Ya. Kalau mau belajar nggak bisa sombong. Karena punya posisi, karena dia tokoh masyarakat, karena dia A, B, C, D, E, sedangkan narasumbernya apa ini? Belajar di mana? Nggak kenal ini saya. Masih muda pula, wah. Yang makan garam asin, asam. Makan garam sama asam. Itu yang sudah itu saya lahir lebih dulu. Ini sombong, nggak boleh begitu. Kalau mau belajar nggak bisa dengan rasa sombong. Hilang udah, nggak bakal masuk ilmu itu. Ya, maka hilangkan kesombongan dari diri. Ya, ujub. Kalau mau belajar, jadikan diri sebagai seorang murid kayak anak SD yang nggak tahu apa-apa. Yang tahu kita tahu ada sebagai murid SD itu apa? Gurunya yang tahu. Terus kita tinggal diem, simak dengan baik, coba pahami dan terapkan. Nggak tahu tanya. Kemudian ini yang pertama. Jadi mengangkat ketidaktahuan dari diri kita harus hadir ini. Sehingga dengan itu Allah berikan kita ilmu supaya kita jadi tahu tentang agama. Kemudian yang berikutnya adalah tidak ada di sini ya. Oh, ini enggak ada. Sebenarnya ada yang kedua, saya tambahkan dari luar, dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan juga Syekh Shalih Al-Utsaimin. Beliau juga menambahkan poin yang kedua adalah untuk mengangkat ketidaktahuan dari orang lain. Nah, jadi ketika menuntut ilmu, niatkan juga saya belajar ini bukan hanya menghilangkan ketidaktahuan diri saya, tapi juga orang lain. Yang artinya nanti konsekuensinya adalah setelah belajar, pahami, sampaikan. Gitu. Ya. Kita nggak pengen masuk surga sendiri. Yuk rame-rame masuk surga gitu. Hilangkan ketidaktahuan dari orang lain tentang agama. Masih banyak di luar sana yang masih minim perkara agama. Ya. Kayak paling mudahnya apa? Kalau nikah sama sepupu itu nanti jadi anaknya itu cacat loh. Itu apa? Keyakinan dari mana? Orang yang nggak sepupu aja bisa cacat itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala, bukan karena nikah karena sepupuan sama keluarga akhirnya jadi cacat, bukan begitu. Sepupu itu boleh nikah. Ya. Ini kan yang tersebar di tengah masyarakat begitu. Akhirnya nggak jadi pernikahan sepupu itu padahal sah. Ya. Jadi jangan dijadikan sebagai keyakinan tertentu akan mengakibatkan hal buruk, ini jadi bahaya, merusak dari tauhid kita. Maka kita hilangkan itu ketidaktahuan mereka dan kita belajar. Kemudian juga untuk
menjaga ilmu itu sendiri. Menjaga ilmu itu sendiri ya untuk tidak hilang. Kita belajar untuk menjaga ilmu agama Allah ini tetap dijaga dengan baik. Ya. Ketika ulama sudah tidak ada, ilmu itu akan semakin menipis dan menipis dan menipis. Makanya Allah mencabut ilmu itu bukan dari kita nggak belajar, bukan, tapi dari ulama, diwafatkannya para ulama. Ya. Kemudian niat juga untuk ya beribadah kepada Allah dengan pemahaman yang dalam, ala basirah, dengan pemahaman yang dalam. Jadi beribadah kepada Allah dengan benar-benar ilmunya tuh jelas. Ya. Enggak yang gimana ya sholat itu ya tata caranya ini gimana ini? Enggak yakin gitu. Benar enggak sih? Ini hilangkan. Belajar untuk menghilangkan keraguan itu. Sehingga sholat, gerakan sholat dari awal sampai akhir saya yakin ini yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana buktinya? Ini dalilnya. Ada di kitab ini. Saya tahu garis besarnya, saya tahu minimal. Gitu. Itu beribadah ala basirah. Ya. Kita wudhu, tahu tuh gerakannya kita paham, tapi di mana kita tahunya Nabi SAW seperti itu? Oh, perintahnya ada dari Al-Quran, dari hadis Nabi SAW, yang dimana disampaikan oleh para sahabat tentang tata cara wudhu. Mulai seperti ini, berakhir seperti ini. Itu udah ala basirah. Jadi udah beribadah ala basirah. Supaya kita menuju itu. Nah ini yang perlu kita hadirkan dalam hati kita ketika kita menuntut ilmu. Kemudian tentunya adalah at-taqarrub ilallah bi talabil ilm. Tentunya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Hadirkan itu ketika kita menimba ilmu. Hadirkan kalau kita ini ingin mendekatkan diri kita lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita di dalam majelis ilmu itu kita menyampaikan ayat, menyampaikan hadis, ya, mendengar nasihat-nasihat yang bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di anna talabahu jihad. Karena menuntut ilmu itu jihad. Kita ini sedang majelis ini bukan sekedar ala kadar apa, duduk-duduk saja, tapi sedang berjihad, Pak Bu. Jadi ini ibadah. Ini tuh ibadah. Jadi ada orang yang menyepelekan, di majelis ilmu ya udahlah. Ya lagi kosong atau kalau nggak datang nggak enak nanti kan dikira nggak sopan, dikira nggak enggak. Jadi kita sedang ibadah, sedang jihad kita. Ya. Buktinya mana? Buktinya ini. Nah, ini. Surat At-Taubah ayat 122. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa makanal mu'minun liyanfiru kafah." Ya. Tidak sepatutnya bagi seorang bagi orang mukmin, kaum mukmin untuk pergi semuanya ke medan perang. Ya. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqahu fid din. Mengapa tidak pergi ya beberapa orang saja dari tiap golongan di antara mereka untuk memperdalam tafaqquh fid din, untuk memperdalam agama Islam, agama Allah Subhanahu wa taala. Waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Untuk memberi peringatan kepada kaumnya, pasukan yang pergi tadi ketika mereka kembali. La'allahum yahdharun, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Lihat di sini Allah Subhanahu wa taala tidak menyuruh semuanya ikut medan perang. Yuk semuanya tinggalkan kota ini pergi ke medan perang, enggak. Tapi orang-orang yang memenuhi kuota, biarkan mereka berperang, yang lain stay di sini. Buat apa? Belajar agama. Supaya ada yang tetap memberikan peringatan kepada
ya, masyarakat yang lain. Sehingga di sini kewajiban menuntut ilmu disamakan dengan jihad fisabilillah. Inilah letaknya. Betapa besar keutamaan dari menuntut ilmu, menimba ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sedang kita lakukan sekarang. Bapak Ibu jamaah sekalian. Alhamdulillah alam bisawab, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita sambung di pertemuan berikutnya. Sudah semakin panas nih. Baik, mudah-mudahan enggak ngantuk ya. Habis ini enggak ngantuk biasanya kalau mau salat soalnya. Insyaallah. Barakallahu fikum jami'an. Kita tutup sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu Nabi Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah ada pertanyaan setelah